Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, kelompok 4 semester 4A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Agustian Ali Rahman MPDI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam judul materi Manajemen Pengelolaan Humas dalam Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Filia Fitriarti, selanjutnya ada Nur Azizah, dan yang terakhir Muhammad Habib. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dan terdiri atas pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, baik itu berupa manusia maupun sumber daya non-manusia lainnya. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Pengertian humas menurut The British Institute of Public Relations adalah suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Secara umum, lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai tempat belajar peserta didik melalui kegiatan pengajaran, pendidikan, dan latihan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didiknya agar terciptanya keterampilan sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada anak tersebut. Masyarakat dalam dunia pendidikan Islam adalah salah satu bagian dari komponen kegiatan manajerial lembaga pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pihak dari lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu yang menjadi pengguna dari lulusannya. Karena salah satu tugas humas terhadap masyarakat adalah membuat sebuah kepercayaan kepada lembaga pendidikan yang tentu saja akan berdampak positif seperti menambah perhatian dan kepedulian masyarakat terkait peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen humas sebagai pengembang lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya humas dalam sebuah lembaga pendidikan sangat dibutuhkan dalam rangka mempertahankan eksistensi kelembagaan. Karena sebagian besar masyarakat memandang semua lembaga pendidikan sebagai lembaga yang kompeten dalam bidang pendidikan bagi generasi penerus mereka. Pentingnya manajemen humas dalam lembaga pendidikan salah satunya adalah menangani citra dalam sebuah institusi. Dalam perannya di lembaga pendidikan, humas lembaga pendidikan Islam yang secara struktural dipimpin oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Peran dari wakil kepala sekolah mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Kedua, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Ketiga, membantu kepala sekolah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Keempat, membantu kepala sekolah dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi. Kelima, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Keenam, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Ketujuh, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan. Kedelapan, menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum. Dan yang kesembilan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan humas secara berkala. Menurut Purwanto, ada beberapa tujuan diselenggarakan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan
program sekolah. Yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Peran manajemen humas di dalam lembaga pendidikan. Peranan humas menurut Dozier dan Brun dalam Nusa Darussalam dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama penasehat ahli. Praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi untuk dapat membantu mencarikan solusi yang tepat atas masalah hubungan dengan publik yang sedang atau akan dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Praktisi humas harus dapat berperan sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang menjadi harapan serta keinginan publiknya dan sebaliknya, sehingga dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Peran humas adalah untuk membantu pemimpin perusahaan, baik sebagai penasehat atau advisor, hingga dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan yang terjadi secara rasional dan profesional. Yang keempat, teknisi komunikasi. Peranan ini menjadikan humas sebagai jurnalis insider yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau biasa dikenal dengan Method of Communication and Organization. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran humas di lembaga pendidikan Islam yaitu sebagai identifikasi dan mampu menganalisis opini yang berkembang baik di dalam lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Serta di lembaga pendidikan, humas juga mampu berperan sebagai penghubung komunikasi antara pihak sekolah atau lembaga pendidikan dengan masyarakat atau publik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 yang berjudul Manajemen Pengelolaan Humas dalam Pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.